Nah, mari sama-sama dibaca. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Nah, di situ yang Bapak garis merah, tanda merah adalah hukum bacaan mad wajib mutasil. Adanya alif mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Idza sama'un syaqqat. Nah, adanya alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Yang terakhir, ayo dibaca sama-sama. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sama, ada alif mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Hukum bacaannya mad wajib mutasil, dibaca 5 harokat atau 2,5 alif. Next. Berikutnya adalah hukum bacaan mad jaiz munfasil. Nah, anakku semua tidak berbeda jauh dengan mad wajib mutasil. Mad jaiz munfasil ini apa? Iya. Kalau tadi di mad wajib mutasil itu adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Bagus sekali. Nah, cara dibacanya sama dengan mad wajib mutasil, dipanjangkan 2,5 alif atau 3 atau 5 harokat. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh. Nah, perhatikan, ayo sama-sama dibaca anak-anakku semua tentang contoh hukum bacaan mad jaiz munfasil. Inna a'tainakal kautsar. Nah, perhatikan ada huruf alif di kata inna, itu mad tabi'i, dan kemudian bertemu dengan hamzah a'taina di kata yang berbeda. Jadi ada dua kata di situ, mad tabi'i bertemu hamzah tapi di dua kata. Lanjut, kita sama-sama. Fala uqsimu biha bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Perhatikan ada lam alif, alif itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Nah, itulah contoh mad jaiz munfasil. Baik anakku semua, sudah mengerti dan memahami? Alhamdulillah anak-anakku semua sudah paham, sudah mengerti. Kalau begitu perhatikan di sini Bapak menampilkan ada dua buah surat, surat Al-Kautsar dan surat Al-Kafirun. Perhatikan anakku semua, nanti silakan dibaca dengan tartil sesuai kaidah tajwid yang benar. Kemudian kamu analisa. Nanti Bapak minta kamu temukan di dua surat ini hukum bacaan mad tabi'i, hukum bacaan mad wajib mutasil, dan hukum bacaan mad jaiz munfasil. Nah, konsepnya nanti buat dalam tabel seperti yang Bapak tampilkan di layar berikut ini. Nah, seperti itu ya. Kamu cari hukum bacaannya ada di ayat yang keberapa di surat itu dan berikan keterangan apa sebabnya dihukumkan mad tabi'ika, mad wajib mutasilkah atau mad jaiz munfasilkah. Bapak berikan waktu, Bapak akan bagi dua kelompok. Ya, silakan yang sudah Bapak bagi kelompoknya, silakan kalian berkelompok, silakan kalian cari, kamu analisa, temukan, kemudian catatkan ke dalam kolom yang sudah Bapak berikan. Bapak berikan waktu 5 menit buat kalian untuk menyelesaikan tugas ini. Selesai, alhamdulillah. Baik, bagus anak Bapak semua. Silakan kelompok satu. Kelompok satu bisa ke depan untuk mempresentasikan hasil analisa dan temuan tentang hukum bacaan matnya. Bagus sekali. Berikan A+ buat kelompok satu. Sudah bisa menemukan hukum bacaan yang Bapak minta. Kelompok 2 silakan. Iya, ternyata juga bagus sekali. Kelompok 1, kelompok 2 sudah bisa menunjukkan, menemukan, dan mempresentasikan hasil diskusi yang sangat baik sekali dan benar. Berikan A+ buat keduanya. Baik anakku semua, ya alhamdulillah kamu sudah mengerti dan memahami. Untuk itu, Bapak rasa cukup pelajaran kita sampai pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa huruf mad itu terbagi dua, mad tabi'i, kemudian mad far'i. Ya, itu kesimpulannya. Nah, kemudian sama-sama ya kita menyimpulkan bahwa mad tabi'i adalah mad asli yang terdiri atas 3 huruf alif, mim, alif, waw, dan ya. Kemudian mad far'i ada 13, 2 di antaranya sudah kita pelajari, mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Semoga kalian semuanya diberikan kepahaman oleh Allah, bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Akhirnya, jangan lupa untuk mempersiapkan pelajaran minggu depan tentang optimis dan sabar. Baik anakku semua, alhamdulillah selesai pada hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah untuk pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, iya, Oke. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam Anak-anakku warahmatullahi semua, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, coba diperhatikan kursi, meja. Jika belum rapi, tolong kalian rapikan. Jika ada terlihat sampah berserakan di lantai, tolong kamu pungut. Silakan kalian buang ke tong sampah. Anakku semua, Bapak absensi dulu kehadiran kalian ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, kita akan belajar tentang uh, mat ya. Kita akan belajar tentang mat, yaitu mat tobi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Anak-anakku semua, tentu kalian sudah tahu tentang hukum bacaan mat ya. Tapi sebelum kita menjelaskan, Bapak menjelaskan lebih lanjut, Bapak ingin terlebih dahulu bertanya pada kalian tentang materi minggu yang lalu. Anakku semua, masih ada yang ingat materi minggu yang lalu? Iya, benar. Jadi minggu yang lalu kita membahas tentang syukur dan sabar. Baik anakku semua, ada yang tahu tentang arti syukur? Benar sekali, bagus. Kemudian ada yang tahu tentang arti sabar? Masya Allah, ternyata anak-anak Bapak semuanya pintar-pintar, cerdas-cerdas. Amin ya robbal alamin. Next. Baik anakku semua, ini adalah peta konsep kita, yaitu tentang bacaan mat. Seperti yang sama-sama kalian ketahui bahwa mat itu ada, iya benar, ada dua. Yang pertama adalah mat tobi'i, yang kedua adalah mat far'i. Baik, anakku semua, apa itu mat tobi'i? Betul sekali, mat asli. Ada berapa huruf-hurufnya? Ada tiga, bagus. Apa-apa saja? Alif, waw, ya. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian ada mat far'i. Mat far'i itu apa, anakku? Iya, mat cabang. Betul sekali. Ada berapa cabangnya? 12. Salah. Oh, bukan 11. Iya, tepat sekali. Ada 13. Nah, ada 13 cabang-cabang mat far'i. Nah, pada kesempatan ini, dari 13 cabang itu, kita akan membahas dua cabang saja, yaitu mat jaiz, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Next. Nah, anak Bapak semua perhatikan di layar monitor ya. Di situ Bapak menyajikan kompetensi dasar ya. Ya, kompetensi dasar yaitu materi-materi yang harus kalian kuasai. Ada menerima keutamaan Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, menjalankan sikap teliti dalam melaksanakan tugas, memahami ketentuan hukum bacaan mat tobi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Dan pada akhirnya diharapkan nanti kalian mampu mempraktekkan bacaan mat tobi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil dalam surat-surat pendek pilihan. Next. Nah, kemudian ini adalah indikator pencapaiannya. Jadi nanti langkah-langkah ini akan kita lakukan dalam rangka untuk nantinya kalian mampu eh, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Apa-apa saja langkah-langkahnya, nanti kalian akan terbiasa bersikap, akan menyebutkan pengertian hukum bacaan mat tobi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil, menjelaskan ketentuan hukum bacaannya. Next. Next. Lanjut, next Pak Indra. Menentukan hukum bacaannya, membandingkan hukum bacaannya, menilai cara membaca hukum bacaannya, mengoreksi, dan pada akhirnya nanti anak-anak Bapak bisa mendemonstrasikan cara membaca hukum bacaan mat tobi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil dengan baik dan benar. Next. Nah, lalu apa tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini? Perhatikan anak Bapak semua,
setelah nanti kalian belajar materi mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil, maka diharapkan nanti kalian mampu menyebutkan pengertiannya, menjelaskan ketentuan hukum bacaannya, menentukan hukum bacaannya, kemudian membandingkan hukum bacaannya, kemudian menilai cara membacanya, mengoreksinya, dan mendemonstrasikannya, yaitu dengan cara yang benar sesuai dengan kaidah tajwid yang sama-sama sudah kita pelajari. Next. Anak-anak Bapak semua, pernahkah kalian memperhatikan adanya sekumpulan orang atau seseorang yang sedang belajar membaca Al-Quran? Alhamdulillah, pernah ya? Pernah. Nah, di mana kalian pernah melihat adanya sekumpulan orang sedang belajar membaca Al-Quran? Oh, di masjid. Ya, betul di masjid. Di mana lagi? TPQ. Oh iya, benar. Taman Pembacaan Al-Qur'an, ya, tempat kita mengaji baca Al-Qur'an. Bagus. Di mana lagi? Oh, tempat bapak-bapak biasa wirid Yasin. Ya, betul. Ibu majelis taklim. Bagus. Ya, bagus sekali anakku semua. Baik anak bapak semua, itu menandakan bahwa Al-Quran memang penting untuk dipelajari, karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi perlu diperhatikan untuk mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak hanya sekedar bisa, tapi harus dibaca dengan baik dan benar. Maka kita perlu belajar ilmu tajwid. Salah satunya adalah mat, ya. Baik anak bapak semua, next. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang mat tabi'i. Anakku, nah tentu kita tidak asing dengan kata mat tabi'i. Nah, apa itu mat? Ya, secara bahasa mat artinya adalah tambah. Sedangkan menurut ulama ahli tajwid, mat adalah, iya, benar sekali, memanjangkan suatu huruf yang wajib dipanjangkan. Ya, bagus. Ada berapa huruf-hurufnya? Bagus, 3, alif, waw, dan ya. Baik anakku semua, itulah definisi mat tabi'i. Nah, coba perhatikan, ya. Next. Nah, syarat mat tabi'i menjadi mat adalah ketika huruf yang 3 tadi, waw, alif, dan ya, waw jatuh setelah dhammah. Kemudian huruf ya jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah. Terkumpul dalam lafaz nuhiha. Coba ulangi. Nuhiha. Iya, bagus sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh di bawah ini. Next. Pak Indra, next. Ya, anak bapak semua, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, perhatikan. Ayo sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Iyyaka na'budu. Perhatikan ada alif di situ, adalah mat tabi'i. Kemudian sebelumnya huruf berharokat fathah. Lalu contoh kedua yang di tengah-tengah, yang Bapak berikan tanda merah. Yuk sama-sama dibaca. Alladzina amanu. Perhatikan, di situ ada ya sukun. Kemudian sebelumnya huruf berharokat kasroh. Berikutnya, ayo sama-sama dibaca. Ghairil maghdubi. Ya, ada huruf waw sukun, sebelumnya berharokat dhamma. Itulah contoh-contoh hukum bacaan mat tabi'i, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Ya, paham semua anakku? Alhamdulillah. Next. Yang kedua adalah mat wajib mutasil. Anakku semua, apa itu mat wajib mutasil? Nah, mat wajib mutasil. Nah, secara sederhana, mat wajib mutasil adalah mat yang terjadi apabila ada huruf mat tabi'i, alif, waw, atau ya bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Ya, untuk lebih jelasnya, nah, mari sama-sama dibaca. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna.
Nah, di situ yang Bapak garis merah, tanda merah adalah hukum bacaan mad wajib mutasil. Adanya alif mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Idza sama'un syaqqat. Nah, adanya alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Yang terakhir, ayo dibaca sama-sama. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sama, ada alif mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Hukum bacaannya mad wajib mutasil, dibaca 5 harokat atau 2,5 alif. Next. Berikutnya adalah hukum bacaan mad jaiz munfasil. Nah, anakku semua tidak berbeda jauh dengan mad wajib mutasil. Mad jaiz munfasil ini apa? Iya. Kalau tadi di mad wajib mutasil itu adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Bagus sekali. Nah, cara dibacanya sama dengan mad wajib mutasil, dipanjangkan 2,5 alif atau 3 atau 5 harokat. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh. Nah, perhatikan, ayo sama-sama dibaca anak-anakku semua tentang contoh hukum bacaan mad jaiz munfasil. Inna a'tainakal kautsar. Nah, perhatikan ada huruf alif di kata inna, itu mad tabi'i, dan kemudian bertemu dengan hamzah a'taina di kata yang berbeda. Jadi ada dua kata di situ, mad tabi'i bertemu hamzah tapi di dua kata. Lanjut, kita sama-sama. Fala uqsimu biha bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Perhatikan ada lam alif, alif itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Nah, itulah contoh mad jaiz munfasil. Baik anakku semua, sudah mengerti dan memahami? Alhamdulillah anak-anakku semua sudah paham, sudah mengerti. Kalau begitu perhatikan di sini Bapak menampilkan ada dua buah surat, surat Al-Kautsar dan surat Al-Kafirun. Perhatikan anakku semua, nanti silakan dibaca dengan tartil sesuai kaidah tajwid yang benar. Kemudian kamu analisa. Nanti Bapak minta kamu temukan di dua surat ini hukum bacaan mad tabi'i, hukum bacaan mad wajib mutasil, dan hukum bacaan mad jaiz munfasil. Nah, konsepnya nanti buat dalam tabel seperti yang Bapak tampilkan di layar berikut ini. Nah, seperti itu ya. Kamu cari hukum bacaannya ada di ayat yang keberapa di surat itu dan berikan keterangan apa sebabnya dihukumkan mad tabi'ika, mad wajib mutasilkah atau mad jaiz munfasilkah. Bapak berikan waktu, Bapak akan bagi dua kelompok. Ya, silakan yang sudah Bapak bagi kelompoknya silakan kalian berkelompok, silakan kalian cari, kamu analisa, temukan, kemudian catatkan ke dalam kolom yang sudah Bapak berikan. Bapak berikan waktu 5 menit buat kalian untuk menyelesaikan tugas ini. Selesai, alhamdulillah. Baik, bagus anak Bapak semua. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 bisa ke depan untuk mempresentasikan hasil analisa dan temuan tentang hukum bacaan matnya. Bagus sekali. Berikan A+ buat kelompok 1. Sudah bisa menemukan hukum bacaan yang Bapak minta. Kelompok 2 silakan. Iya, ternyata juga bagus sekali. Kelompok 1, kelompok 2 sudah bisa menunjukkan, menemukan, dan mempresentasikan hasil diskusi yang sangat baik sekali dan benar. Berikan A+ buat keduanya. Baik anakku semua, ya alhamdulillah kamu sudah mengerti dan memahami. Untuk itu, Bapak rasa cukup pelajaran kita sampai pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa huruf mad itu terbagi dua, mad tabi'i, kemudian mad far'i. Ya, itu kesimpulannya. Nah, kemudian sama-sama ya kita menyimpulkan bahwa mad tabi'i adalah mad asli yang terdiri atas 3 huruf alif, mim, alif, waw, dan ya. Kemudian mad far'i ada 13, 2 di antaranya sudah kita pelajari, mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Semoga kalian semuanya diberikan kepahaman oleh Allah, bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Akhirnya, jangan lupa untuk mempersiapkan pelajaran minggu depan tentang optimis dan sabar. Baik anakku semua, alhamdulillah selesai pada hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah untuk pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.